Sobat Juara, kali ini saya berada di kantor Kumala Group bersama dengan Presiden Direktur Kumala Group, yaitu Pak Erwin. Pak Erwin ini adalah generasi kedua dari Kumala Group, yaitu sebuah kerajaan bisnis yang berada di Makassar yang meliputi properti, otomotif, dan retail. Hari ini kita akan berdiskusi, berbincang, dan mendengarkan sharing dari Pak Erwin selaku second generation dari kerajaan bisnis Kumala Group. Selamat siang Pak Erwin. Siang Pak Putra. Ya, Pak Erwin, jadi ini kita berada di acara inspirasi di sekitar kita, dari orang-orang yang ada di sekitaran, bagaimana kita bisa belajar suatu inspirasi supaya nantinya para sobat juara bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan benefit dan memakai itu untuk di kehidupan mereka sehari-hari. Baik. Nah, topik kita kali ini, sobat juara, adalah ngomong tentang family business. Jadi kalau boleh Pak Erwin ceritakan tentang awal mula Pak Erwin menerima tongkat estafet dari ayah, terus hingga Pak Erwin yang menjalankan hingga sampai seperti sekarang. Mungkin boleh diceritakan asal mulanya. Jadi pertama-tama Pak Putra, terima kasih. Tadi di awal itu Pak Putra sempat menyebut bahwa kerajaan bisnis saya ini nggak berani sebenarnya. Nah, ini kita masih awal sebenarnya juga, dan kita cuman berbisnis lah gitu. Baik. Nah, awalnya itu memang saya itu sejak sekolah ditanamkan sama ayah saya bahwa kita itu perusahaan ini harus menjadi bagian dari kita sendiri. Jadi perusahaan ini juga harus dicintai. Maka dari itu saya itu di perusahaan sebenarnya dari sejak SMP pun sudah berkecimpung di perusahaan. Jadi contohnya pada saat awal-awal itu ketika masih SMP, saya itu disuruh sama ayah saya, setiap kali kamu pulang sekolah misalnya, kalau memang tidak ada les atau tidak ada kegiatan yang lain, itu harus masuk ke perusahaan. Jadi sejak kecil SMP itu sudah dilibatkan ya? Iya. Baik. Jadi di SMP itu awal-awalnya misalnya nih, kita itu ada tagihan, kamu ikut dengan staff yang pergi menagih, ketemu sama customer kita ini, ayo pergi menagih gitu. Jadi gimana kita dari sejak kecil itu dibiasakan untuk berbisnis. Nah, seiring berjalannya waktu setelah SMP, SMA, akhirnya kuliah. Nah, setelah kuliah selesai itu ketika kita masuk ke perusahaan, memang ada beberapa itu dari misalnya nih karyawan-karyawan yang senior itu ada misalnya kayak resisten gitu. Nah, tapi resisten ini sebenarnya kita itu sendiri harus mengakui bahwa aset perusahaan yang terbesar itu adalah karyawan. Betul. Jadi kita juga tidak bisa, walaupun sudah lulus dari kuliah, misalnya dari luar negeri pun, itu kita dengan angku bahwa saya itu yang paling pintar, kamu ini yang harus banyak belajar dari saya karena saya sekolah dari perguruan tinggi di luar negeri misalnya. Baik. Nah, kita harus akui bahwa dari mereka sendiri dengan kita ini ada banyak hal ini yang kita bisa saling mempelajari. Nah, jadi ketika masuk ke perusahaan kembali ini, kita dengan mindset terbuka bahwa apa yang saya pelajari di kuliah itu adalah teori. Ketika masuk ke perusahaan ini, jadi kita akan mempelajari secara real world. Jadi mereka pun dengan pengalaman yang sudah ada itu, kita banyak belajar dari mereka. Nah, dengan otomatis ini ada namanya mungkin asimilasi gitu. Jadi kita belajar dari mereka dan mereka pun belajar dari kita. Nah, jadi waktu itu ada semacam resisten ya, dari yang lebih senior, yang sudah pengalaman, tiba-tiba Pak Erwin masuk, kira-kira begitu ya. Iya. Tapi itu pun mungkin kita merasa bahwa resisten itu mungkin saja perasaan saya saja gitu. Tapi adalah satu dua hal yang seperti itu. Tapi itu pun tidak lama karena kita tunjukkan bahwa saya itu juga pengen belajar. Dan akhirnya kita juga tunjukkan bahwa karyawan itu merupakan salah satu aset terbesar dari perusahaan. Jadi kita yakin bahwa kita bisa ada sesuatu yang bisa saling mempelajari.
Jadi waktu itu ada kesulitan memang penerimaan dari beberapa karyawan yang lebih senior atau lebih pengalaman. Iya. Tapi Pak Erwin prinsipnya waktu itu adalah intinya mau belajar. Iya. Jadi bagaimana tadi istilahnya asimilasi ya. Iya. Bagaimana ilmu yang didapatkan di teori bisa diterapkan bersama-sama dan juga belajar daripada karyawan-karyawan yang lebih senior ini. Betul. Oh, oke. Betul. Jadi kita itu dengan mindset terbuka sendiri meyakini bahwa memang kok apa yang kita pelajari selama kuliah itu banyak itu yang hal-hal baru kita pelajari pas waktu di dunia kerja. Di dunia kerja ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Pak Erwin, sekarang yang berikutnya adalah dulu waktu menerima tongkat estafet mungkin perusahaannya tidak sebesar saat ini. Iya. Jadi ketika terima tongkat estafet kemudian itu waktu kapan Pak Erwin? Sudah berapa tahun yang lalu? Jadi itu pun ada cerita uniknya. Iya. Jadi kadang itu kan kita juga ada banyak teman-teman pengusaha yang lain. Iya. Saya itu dengar dari mereka misalnya ketika mereka itu ada proses peralihan dari generasi satu ke generasi kedua misalnya, generasi kesatunya itu tidak mau misalnya tidak mempercayai 100% kepada generasi keduanya bisnisnya ini. Ya. Dan itu saya bisa mengerti. Ya. Jadi, karena ada orang ngomong kalau bisnis pertama itu yang bangun, iya. jangan sampai bisnis pertamanya itu jadi berantakan di generasi kedua ya. Setuju. Iya. Setuju. Baik. Jadi itu kenapa saya bisa mengerti. Jadi gini, ketika anaknya ini lahir, bisa jadi orang tuanya ini sudah mulai berbisnis. Ya. Nah, ketika mulai berbisnis, anaknya lahir, tumbuh besar, jadi bisnisnya sendiri pun ini dianggap sebagai anaknya sendiri. Ya. Nah, contohnya, ketika anaknya misalnya sudah menjadi dewasa dan akan dinikahkan sama orang lain, Ya. pasti dia akan mencari jodoh yang paling tepat, jodoh yang paling bagus untuk anaknya ini. Ya. Nah, kadang itu orang tua sendiri tidak merasa bahwa ini anak saya ya sudah ini dia akan mempelajari bisnisnya ini sendiri dan gimana caranya dia bisa akhirnya melanjutkan gitu. Tapi kadang mungkin banyak orang tua itu tidak mempercayai karena ya itu tadi, ini seperti saya anggap ini seperti anak saya sendiri nih. Walaupun anak saya yang ini akan masuk sebagai ini menjalankan, tapi ini sebagai anak saya sendiri dan saya akan mencari jodoh yang terbaik gitu. Betul. Sama seperti saat ini juga, walaupun kita sudah sama-sama orang dewasa, sudah jadi orang tua bagi anak kita, orang tua kita masih tetap menganggap kita seperti anak mereka ya. Betul. Nah, tapi untungnya saya itu cukup beruntung mempunyai orang tua yang bisa mempercayakan. Jadi mempercayakan itu dengan cara begini. Awalnya ketika perusahaan kita berdiri itu, akhirnya ada banyak perusahaan-perusahaan kecil yang lain. Waktu itu kebetulan ada satu perusahaan kecil itu, akhirnya saya itu dipercayakan untuk memimpin di sana. Baik. Nah, terus ini yang patut digarisbawahi bahwa orang tua saya itu mengatakan bahwa kamu jangan takut untuk berbuat salah. Setiap orang itu pastilah akan berbuat salah. Baik. Nah, cuman gimana caranya saja kalau kita sudah berbuat salah di masa yang lalu, kesalahan ini bagaimana caranya supaya kita tidak ulang kembali? Diulang kembali ya. Jadi menarik ya, Sobat Juara. Jadi ternyata ada diberikan suatu kepercayaan bahwa ya nggak apa-apa kamu buat salah, tapi yang penting setelah itu jangan sampai kamu mengulangi kesalahan. Karena kesalahan yang kamu buat itu adalah proses belajar. Menarik ya, dari orang tua Pak Erwin ya. Jadi mereka bilang itu, dan kesalahan yang kamu perbuat itu juga merupakan tanggung jawab saya gitu. Jadi orang tua saya mendorong itu, enggak apa-apa, berbuat salah silahkan. Asal yang kamu anggap itu sudah sesuatu yang paling terbaik dan yang kamu anggap itu tetap di jalan kebenaran gitu. Jadi bukan maksudnya berbuat salah artinya sembrono atau serampangan seperti itu, enggak ya. Salah tapi pun itu terukur dan sesuatu yang mungkin karena kurang pengalaman atau pengetahuan, wawasan, ya wajar kalau berbuat salah kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mempelajari dari kesalahan kita sehingga kedepannya ini kita makin lama makin baik nih. Jadi karena orang tua saya sadar bahwa apa yang kita pelajari di kuliahan itu berbeda dengan yang sehingga kita dapat mempelajari dari pengalaman kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempelajari pengalaman kita? Ya itu tadi, kita jadi kadang itu generasi pertama itu ya udah kita sudah jalankan koridor seperti ini, ya udah kamu jalankan sekarang itu, pokoknya ikut saja patronnya yang udah di set.
Jadi kadang itu dari generasi keduanya ya mungkin berpikir resisten juga, wah ini nggak bisa nih, saya ini lebih bagus. Jadi Ya. ada banyak hal-hal itu yang ternyata itu butuh untuk sampai di klik, harus bisa klik. Iya. Ya. Berarti diantaranya supaya bisa klik itu harus ada rasa percaya, Iya. harus ada komunikasi kedua belah pihak, Iya, betul. supaya tercipta tadi klik tadi itu ya, Iya. Pak Erwin. Iya. Oke, baik. Iya. Baik. Itu sekitar berapa tahun yang lalu waktu Pak Erwin pertama kali menerima estafet kepemimpinan ini? Kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun 15 yang lalu, ya. Iya. Dan Iya. kalau 10-15 tahun yang lalu itu tidak sebesar ini, sekarang ada banyak sekali beberapa ATPM yang dipegang. Iya. Kemudian kalau tidak salah satu unit bisnis di otomotif itu kemarin Wuling mendapatkan pencapaian 2 nasional terbaik. Iya. Nah itu Pak Erwin boleh sharingkan bagaimana waktu ketika menerima itu dan membesarkan atau melebarkan sayap hingga saat ini. Iya, jadi kembali lagi saya itu percaya bahwa aset perusahaan yang paling berharga itu dari karyawan yang kita miliki. Baik. Makanya saya juga terima kasih sama Pak Putra sudah mengisi kembali, sudah mentraining karyawan-karyawan kita, dan itu kita rasakan manfaatnya yang sangat besar gitu. Terima kasih Pak Erwin. Nah, salah satu sebelum Pak Erwin lanjut adalah ini yang saya sangat hargai dan hormati dari Pak Erwin adalah keberanian beliau untuk komit terhadap pengembangan SDM atau karyawan-karyawannya, sehingga senantiasa selalu mengupgrade diri, kompetensi, wawasan daripada karyawan-karyawannya. Ya, Pak Erwin. Terima kasih. Jadi saya sendiri itu berprinsip bahwa karyawan kita itu harus yang terbaik. Ya. Jadi itu pun misalnya ketika karyawan kita merasa tidak puas bahwa dia akan misalnya datang ke atasannya atau datang ke saya akan bilang bahwa oke Pak, saya ada misalnya penawaran di tempat lain yang lebih bagus atau apa, saya bilang silahkan gitu. Ya. Bukan berarti bahwa saya itu bertentangan nih. Tadinya bilang karyawan yang terbaik, terus kalau kita karyawan keluar ke tempat lain kok dibiarin gitu. Ya. Bukan seperti itu, tapi saya juga tidak bisa menghalang-halangi ketika orang merasa bahwa oke, koordinasi saya ternyata di Kumaha cuma segini, di tempat lain kemungkinan bisa lebih besar. Nah, jadi silakan saja gitu. Tapi gimana caranya juga kita retensi bahwa ya udah kita merasakan bahwa di sini itu tempat kerja salah satu yang terbaik. Ya. Silakan Anda berkarya di sini. Ya. Nah, memang kadang itu ada turnover dan kita bisa hindari. Ya. Nah, cuman berjalan dengan waktu kita udah tahu juga formulanya. Oke, karyawan yang kita hargai misalnya, kita harusnya itu kompensasinya seperti apa, Ya. kondisi kerjanya seperti apa. Ya. Jadi selama ini kita mesti terus belajar juga. Baik. Gitu. Jadi salah satu poin yang paling penting Pak Erwin sejak 10 tahun yang lalu menerima tongkat estafet adalah fokus pada pengembangan karyawannya, karena Pak Erwin percaya bahwa karyawan-karyawan yang terbaik akan bisa memajukan perusahaan, dan itu dibangun lewat sistem yang baik dengan lingkungan kerja yang baik sehingga mendukung kinerja daripada karyawan-karyawan tersebut. Itu ya, Iya. Erwin ya. Iya. Ya. Selain itu ada lagi Pak Erwin yang bisa bagaimana caranya sampai bisnis ini mendapat kepercayaan banyak pihak, kemudian habis itu berkembang besar sampai saat ini, apakah ada lagi Pak Erwin? Ya, jadi salah satu yang Pak Putra bilang itu mengenai kepercayaan. Nah, kepercayaan ini sudah kita jaga itu dari kakek saya. Itu ditanamkan bahwa kita itu dengan partner bisnis kita itu selalu harus mengutamakan kejujuran. Baik. Kejujuran karena kadang itu dalam berbisnis itu, kalau mungkin banyak uangnya mau berbisnis itu, kalau tanpa kejujuran itu mungkin akan sulit tercapai dalam dunia bisnisnya. Jadi reputasi itu tetap kita jaga, kejujuran kita juga kedepankan. Jadi mungkin nilai-nilai itu ditanamkan ke saya itu dari sejak kecil, sehingga kita juga menanamkan hal itu juga ke karyawan-karyawan. Ya, jadi Sobat Juara, poin yang kedua tadi itu adalah bagaimana kita punya reputasi, nilai-nilai kejujuran, pride-nya kita, itu kita jaga supaya ketika kita menjaga hal-hal tersebut, dari pihak lain pun akan menghormati dan mempercayai kita untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Baik, Pak Erwin.
Terima kasih untuk interviewnya, terima kasih untuk sharing wawancaranya. Pak Erwin, untuk para rekan-rekan muda, entrepreneur di luar sana, kira-kira kalau mereka akan mau mulai berbisnis, untuk mulai memulai usaha, kira-kira mungkin Pak Erwin bisa merangkumkan 1-2 tips buat mereka sehingga mereka bisa juga berkembang sebagai seorang entrepreneur. Iya. Jadi yang pertama itu jangan takut untuk memulai. Karena yang seperti yang ditanamkan sama orang tua saya, kita itu harus bisa belajar dari kesalahan. Tanpa bisa berbuat kesalahan, artinya kita itu tidak bisa belajar. Jadi itu yang pertama, jangan takut untuk memulai. Mulainya dari kapan? Mulainya dari sekarang saja bisa. Ya, rasa sanggup sekarang itu bisa. Baik. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah mulai saja. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi. Jadi ketika mulai, ya mulai. Tapi yang paling penting tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Erwin adalah pun kalau misalnya di sepanjang proses kita menemui kesalahan, ya udah kita perbaiki prosesnya. Karena kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi kita akan mulai bisnis tersebut? Baik. Yang selanjutnya Pak Erwin? Ya, jadi kadang orang itu juga berpikir bahwa saya ini mau berusaha, saya harus berusaha sendiri. Banyak orang mengambil jalur kan cuma 2, entrepreneur atau jalur profesional. Nah, sebenarnya kita itu juga kadang memandang bahwa entrepreneur ini kita itu adalah satu goal akhir bahwa kita harus bisa entrepreneur. Tapi bisa jadi belum tentu juga gitu. Jadi banyak orang itu ketika dia memilih saya akan jadi meniti karir di jalur profesional, ya silakan juga. Jadi di jalur profesional pun itu ketika mereka mendidik karir, selama mereka mengedepankan prinsip bahwa kejujuran yang tadi, terus menganggap bahwa perusahaan ini, tempat mereka bekerja ini adalah milik mereka juga bersama, otomatis dengan rasa kepemilikan itu menumbuhkan saya akan memberikan 110% dari diri saya itu untuk perusahaan ini. Otomatis ketika mereka berikan yang terbaik, otomatis dari pemimpin perusahaan juga akan melihat bahwa si A, si B ini ternyata mereka benar-benar menonjol di bidangnya. Kita akan challenge mereka ke jabatan yang berikut misalnya. Baik. Jadi tips yang kedua Sobat Juara adalah tentang bagaimana menjaga yang namanya kepercayaan, membuat diri bisa diandalkan. Sehingga walaupun Anda menempuh jalur sebagai seorang entrepreneur ataupun sebagai seorang profesional, apapun yang Anda lakukan, Anda bisa tetap dipercaya, Anda tetap bisa diandalkan, Anda mendapatkan rasa hormat, respect, dan rasa percaya daripada orang-orang di sekitar Anda. Baik Pak Erwin, terima kasih untuk sharing inspirasinya, sehingga semoga bisa memotivasi rekan-rekan yang lain untuk apapun yang mereka lakukan, entah itu mereka mau jadi entrepreneur atau entah apakah mereka mau menempuh jalur profesional, mereka tetap melakukan yang terbaik. Baik, sukses selalu Pak Erwin dengan Kumala Group-nya, ya. Sukses, salam buat teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Dan Sobat Juara, salah satu hal yang penting yang dikatakan oleh Pak Erwin tadi, bagaimana tentang membangun bisnisnya hingga besar seperti saat ini adalah tentang bagaimana memperoleh orang-orang terbaik di bidangnya, orang-orang yang paling berkualitas, dan bukan hanya memperoleh orang-orang terbaik, tetapi bagaimana menjaga dan memaintain mereka supaya tetap produktif, tetap berkinerja, dan berkontribusi optimal terhadap organisasi. Selain itu, tentunya juga seperti yang sudah dikatakan tadi, bagaimana membuat sistem kerja yang baik, bagaimana membuat lingkungan kerja yang nyaman, sehingga orang-orang tersebut tetap tinggal dan mengembangkan perusahaan bersama. Jadi, Sobat Juara, semoga episode kali ini bisa membantu memberikan inspirasi tentang bagaimana estafet dari generasi 1 ke generasi kedua dan bagaimana mengembangkan bisnis hingga besar seperti saat ini. Sekian inspirasi di sekitar kita.